Orang Me. Orang Me, tahu bahasa Me? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kan orang Me. Karena belum dipelajari. Pemirsa, di Papua, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas. Namun kini, banyak bahasa berada di ambang hilang. Di Nabire, upaya menghidupkan kembali bahasa Me mulai dilakukan. Bimbingan teknis guru utama bahasa Me digelar selama 3 hari, 15 hingga 17 April 2026. Para guru dilatih menjadi ujung tombak agar bahasa Me kembali digunakan di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Peserta dibekali berbagai materi, mulai dari teknik mendongeng, menulis puisi, hingga praktik pembelajaran di kelas. Tujuannya jelas, bahasa harus hidup, bukan sekedar dipelajari. Di sekolah diharapkan upaya ini juga didorong melalui pembiasaan sederhana, seperti penggunaan sapaan dalam bahasa Me, serta menanamkan rasa bangga kepada siswa untuk menggunakan bahasa daerah dalam keseharian. Bahasa akan bertahan jika digunakan dengan rasa bangga. Jika bahasa daerah punah, maka punah jugalah jati diri kita. Di tanah Papua, terdapat sekitar 428 bahasa daerah. Namun, hingga kini, baru 18 bahasa yang berhasil direvitalisasi. Sementara, secara nasional, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Ancaman kepunahan bahasa sebenarnya bisa diukur. Sebuah bahasa dinyatakan terancam ketika penutur usia 20 tahun ke atas tidak lagi menggunakan dan tidak mewariskan kepada generasi berikutnya. Masuk kategori kritis jika hanya penutur usia 40 tahun ke atas yang masih menggunakan, dan mengalami kemunduran ketika sebagian besar anak, remaja, hingga orang tua sudah tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Artinya, kepunahan bahasa tidak terjadi tiba-tiba. Ia dimulai dari rumah, hilang di sekolah, dan akhirnya lenyap dalam satu generasi. Program ini memiliki dasar hukum, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2014. Namun, tantangan terbesar ada pada implementasi. Tanpa kebijakan nyata, seperti muatan lokal di sekolah, revitalisasi beresiko berhenti di pelatihan saja. Kegiatan bimbingan teknis bagi guru utama khususnya untuk bahasa Me yang dilaksanakan di Balai Bahasa Papua merupakan upaya pelestarian bahasa daerah di tanah Papua, khususnya Papua Tengah untuk bahasa Me. Upaya ini kami lakukan sebagai niatan pemerintah supaya bahasa daerah itu jangan punah. Kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 bahwa pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa daerah merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dan kami mendorong sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Menengah, ini merupakan motivasi, kami motivasi pemerintah daerah. Mari untuk kita melestarikan bahasa daerah supaya bahasa daerah jangan punah. Karena kalau bahasa daerah punah berarti punah juga jati diri kita. Kalau bahasa Me punah berarti jati diri masyarakat Me, suku Me pasti punah. Sebagai langkah konkret, Kepala Balai Bahasa juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi, termasuk Raperda Revitalisasi Bahasa Daerah. Melalui kebijakan ini, sekolah diharapkan memiliki kewajiban memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal, serta digunakan dalam percakapan dan salam sehari-hari di lingkungan sekolah. Kami berharap setelah kami selesai melakukan revitalisasi bahasa Me ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah pada umumnya dan khususnya Kabupaten Nabire. Kami merindukan ketika Balai Bahasa selesai melakukan revitalisasi bahasa Me tahun 2026 ini selesai, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Nabire agar dilakukan khususnya untuk pembelajaran mulok bahasa Me di sekolah, karena kami lihat bahasa Me ini merupakan bahasa besar yang ada di Provinsi Papua Tengah. Jadi sangat dimungkinkan untuk dilakukan pelestariannya melalui pembelajaran melalui mata pelajaran mulok. Saya membanggakan kalau ditambahkan pelajaran kami yaitu bahasa Me. Kalau
di sekolah ini ada pelajaran itu kayaknya sangat bagus. Orang Me. Orang Me, tahu bahasa Me? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kan orangnya. Karena belum dipelajari di sekitar. Ayo, pendapatnya Ade tentang ini, kalau pelajaran bahasa Me dikasih masuk di dalam pelajaran sekolah. Senang sekali karena itu perlu, apalagi kita khusus di bagian Nabire. Nabire kan pintu untuk ke pedalaman, untuk ke gunung sana kan. Jadi lebih bagus lagi kalau kita pakai bahasa Me karena anak-anak dari gunung, khususnya dari kampung saya turun, ada yang belum mengerti bahasa Indonesia. Nah, khususnya buat guru supaya ada yang bisa berbahasa Indonesia, ada yang bisa berbahasa Me. Menurut kalian apa ini bahasa daerah ini harus diajarkan begitu? Harus diajarkan karena itu sudah kewajiban dari dulu, dari titik moyang dari nenek moyang sampai sekarang, jadi harus dilanjutkan sampai masa yang akan datang. Di ruang kelas, anak-anak mulai belajar kembali bahasa Me. Dari sapaan sederhana, dari kebiasaan kecil setiap hari, hingga tumbuh rasa bangga menggunakan bahasa ibu mereka. Bahasa tidak hilang karena tidak penting. Bahasa hilang karena tidak lagi digunakan. Dan bahasa akan hidup kembali ketika generasinya bangga untuk menuturkannya. Menjaga bahasa berarti menjaga jati diri. Tim Liputan melaporkan.